Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi pelajaran hari ini yaitu tentang sholat kewajibanku. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Salat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang rajin melaksanakannya berarti ia telah menegakkan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Siapa orang yang menegakkan salat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan agama. Salat artinya adalah doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu pentingnya, maka salat menjadi salah satu rukun Islam. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Waktu salat pun sudah ditentukan. Salat yang wajib terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat yang kita laksanakan sehari 5 waktu itu bisa menjadi sarana beristirahat dan menghilangkan atau menghentikan penat serta kesibukan kita sehari-hari. Apalagi bila pekerjaan seseorang memerlukan otot dan pikiran yang melelahkan, maka salat bisa menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Sejuknya air wudhu yang membasuh anggota badan tertentu dan belum kering menambahkan kesejukan badan kita lahir maupun batin. Salat pun akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang rajin salat akan menjadi baik hidupnya. Mengapa? Karena akan menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Yang ketiga, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Yang keempat, akan merasakan hidup tenang. Orang Islam yang berkewajiban menjalankan salat adalah muslim yang sudah akil balik. Bagi yang belum balik tetapi sudah berumur 7 tahun, ibadah salat seharusnya sudah mulai dibiasakan. Orang tua disarankan agar menyuruh putra-putrinya menjalankan salat apabila sudah berumur 7 tahun.
Salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi rukun dan syaratnya, khusyuk serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. 9. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Selanjutnya itu praktek salat. Anak-anak bisa melihat gambar berikut. Gambar pertama mencontohkan berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang keempat, posisi ruku sambil membaca Allahu Akbar. Yang kelima, i'tidal, bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketujuh, bangun dari sujud atau duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang kedelapan, tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Yang kesembilan, tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Dan yang terakhir, salam. Untuk tugas hari ini adalah berikut. Apabila sudah selesai dikerjakan, mohon dikirim langsung tugasnya ke WA pribadi Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.